Ya, karena di dalam kehidupan ya, bermasyarakat, kita ingin yang teratur, ya, kita ingin damai, kita ingin nyaman, bagian mau mencari ilmu nyaman mencari ilmunya, bagian mau cari kerja nyaman cari kerjanya, bagian kerja nyaman kerjanya biar tidak ada gangguan, ya, dari dalam bentuk apapun. Maka tentu saja kita semua menginginkan itu. Nah, makanya dalam sebuah masyarakat ada yang disebut order, ada keteraturan, ya. Kalau disorder artinya ketidakberaturan. Nah, itulah makanya dalam sebuah masyarakat biasanya ada order. Order itu biasanya ya minimal ya dalam bentuk ada yang ngatur gitu, misalnya ada pimpinan, misalnya maka di tingkat terendah misalnya ada RW, ya ada RT, ya, dan seterusnya. Nah, dengan adanya bentuk-bentuk seperti itu sesungguhnya untuk menjaga keteraturan itu. Ada apa, lurah, ya ada camat, ada gubernur dan seterusnya, ada bupati dan seterusnya, sampai presiden. Itu untuk menjaga order, agar tidak terjadi disorder, tidak terjadi kekisruhan, tidak terjadi chaos ya, antara satu dengan yang lain. Karena itu kemudian lahir peraturan-peraturan. Biasanya manusia bikin peraturan. Kalau melanggar peraturan maka ya tidak boleh, ya, ada hukuman, ya, bentuk apapun hukumannya ya, penjara atau denda dan sebagainya. Nah, itu untuk mengatur. Nah, seperti ada polisi, ada tentara dan seterusnya. Itu akan menjaga order, menjaga jangan sampai terjadi disorder dalam sebuah sebuah masyarakat. Tetapi negara itu punya keterbatasan. Ya, misalnya contoh sederhana pencurian misalnya. Oleh negara, pencurian itu hanya akan ditangkap ya, apabila ada yang lihat ya, atau ada saksi dan seterusnya. Bisa saja saya misalnya mencuri karena nggak ada yang lihat, maka tidak ada bukti bahwa saya mencuri, maka negara tidak bisa menangkap saya. Artinya disorder tetap terjadi, kekacauan terjadi, tapi negara tidak bisa menjangkau ke situ. Nah, disinilah fungsi agama. Ya, agama masuk di dalam apa namanya, wilayah seperti ini. Nah, wilayah seperti ini, seperti agama, ya apapun agamanya, terutama misalnya agama Islam, katakanlah saya mau mencuri, tidak ada polisi yang lihat, nggak ada tidak ada hansip, tidak ada satpol pp, ya tidak ada pihak keamanan dan seterusnya yang melihat, tidak ada pejabat yang melihat. Tetapi dalam agama diajarkan bahwa tidak ada yang melihat pun tetap saja mencuri itu adalah berdosa misalnya. Atau misalnya dalam agama dipahami ada yang maha melihat, ya Tuhan maha melihat. Ya, walaupun makhluk tidak melihat, CCTV tidak menangkap, tapi ada yang maha melihat, yang melihat apapun yang kita lakukan, bahkan yang kita rasakan, yang kita pikirkan juga tahu. Nah, disitulah berfungsi yang namanya agama untuk membantu terjadinya keteraturan di mana negara tidak mampu sampai ke sana, di mana Pak RT nggak bisa mengakses ke sana, di mana Pak RW nggak bisa nyampe ke sana. Ya, tapi agama bisa nyampe ke sana. Dia karena dia merasuk ke dalam kesadaran. Nah, kalau sudah masuk ke dalam kesadaran, berarti cita-cita masyarakat yang teratur, yang kita inginkan, order tadi, ya, dan apa namanya, menghindari disorder, itu bisa bisa terlaksana, ya. Begitulah fungsi, negara, ya maaf, fungsi agama dalam hal ini. Karena itu, beberapa ormas-ormas besar ya, seperti NU, Nahdlatul Ulama, kemudian apa namanya, Muhammadiyah ya dan sebagainya, itu sangat mendukung ini apa, hubungan harmonis antara negara dengan agama. Jangan sampai agama ya demi agama negara terganggu, atau sebaliknya demi negara agama terganggu, itu jangan sampai, dua-duanya harus seimbang, ya. Tidak boleh atas nama negara, kemudian sebuah aktivitas keagamaan dilarang misalnya. Misalnya tidak boleh sholat, ya tidak boleh puasa, nggak bisa. Kenapa? Karena apabila negara mengganggu hal-hal seperti itu, maka sungguhnya negara itu, menghilangkan salah satu, apa namanya, pembantunya yang paling baik ya, yang termasuk pembantu ini yang membantu dia dalam membuat negara ini atau masyarakat ini tetap berada dalam order, tetap berada dalam keteraturan, yaitu agama. Ya, ya. Kalau agama diganggu, maka sesungguhnya negara sedang mengganggu yang membantu dia untuk tetap menjaga negara ini tetap, teratur. Maka itu apa namanya, saling membantu. Begitu pula agama jangan sampai mengganggu negara. Dalam hal apa?
Ketika agama mengganggu negara dalam hal ini, agama malah meninggalkan tabiatnya tadi. Apa tabiat agama? Yaitu menjaga nama masyarakat ini tetap teratur. Nah, tapi kadang agama itu karena terlalu overacting ya, umat beragamanya maksud saya, itu kemudian mengganggu keteraturan atas nama agama melakukan hal ini, melakukan hal itu, misalnya terorisme atau tindak kekerasan atas atas nama agama, memaksakan misalnya agamanya kepada orang lain, memaksakan syariatnya kepada orang lain dan seterusnya. Ya itu juga kontraproduktif. Ya agama tidak boleh seperti itu. Dia harus tetap menjaga keseimbangan, keteraturan dan sebagainya. Nah, disitulah penting hubungan antara negara dengan agama. Dia harus saling membantu untuk mencapai apa? Mencapai order, ya, mencapai keteraturan. Buat apa? Agar warga negara, apapun agamanya, bisa melakukan aktivitasnya dengan lebih baik, bisa menjamin cita-citanya. Ya, kita misalnya teman-teman yang masih muda ini mungkin punya cita-cita yang panjang. Tapi ketika ada kekacauan, maka kemungkinan cita-cita teman-teman ini bisa tidak tercapai. Kuliah menjadi susah, ya mau jalan aja tidak aman, misalnya di mana-mana ada teror, di mana-mana ada bom, ya maka walaupun itu atas nama agama, berarti itu adalah agama yang salah. Ketika misalnya atas nama agama dia maksakan menutup jalan, atas nama agama dia menghalangi karir orang lain. Nah, berarti dia sedang agama dilakukan secara overacting sehingga dia malah mengganggu yang namanya order, keteraturan. Nah, itulah fungsi agama di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila ada agama yang justru hendak merusak ya keteraturan dalam bernegara, keteraturan dalam berbangsa, maka jangan ikuti. Jangan ikuti karena itu berarti mengkhianati fungsi agama itu sendiri.